Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alhamdulillah walladzi anzala as-sakinah fi qulubina waliyazdadu imanana ma'an imanina. Dan segala puji bagi Allah melabuhkan ketenangan dalam hati kita semua, terutama tenang karena dekat dengan Allah, merasa mencinta dan dicintai oleh pasangan hidup kita. Wa nashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Segala puji bagi Allah dan kita bersaksi dengan saksi yang benar bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala sang Khalik, sekaligus menggenggam seluruh ubun-ubun kita. Wa nusallimu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada manusia terbaik, rumah tangga yang termulia, dan keluarga yang paling soleh, yang berbuah ridho Allah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir, kita semua hadirkan syukur kepada Allah. Apapun alasan syukur kita, mari kita hadirkan. Terima kasih Allah, hari ini kami masih hidup, masih bisa bernapas, mendengar, melihat, merasakan, dan lebih syukur lagi kita berkumpul di sudah seperti keluarga sendiri, seperti sahabat, dekat sekali. Rasa kedekatan kita dengan Pak Kheri, dengan keluarga itu sudah dekat sekali. Alhamdulillah, itulah hikmah Pak dari sebuah pertemuan demi pertemuan kita bangun. Ya, itulah hikmah-hikmah besar. Kita saling peduli. Alhamdulillah. Pak Heri kurang lebih 1 bulan yang lalu beliau hubungi kami, dan tidak ada yang diingat dalam acara ini kecuali kita lebih bagaimana keluarga besar Tajul Iman itu diadakan pengajian di tempat ini dengan prinsip ya nanigi jama anu deceng na ini tomen runtuh. Kalau kebaikan kita kerja, ya kebaikan itu juga kembali pada diri kita semua dengan prinsip in asantum li anfusikum. Kalau kebaikan Anda pikirkan, kebaikan Anda lakukan, maka kebaikan itu kembali pada diri Anda. Ya, alhamdulillah Pak Heri ini, Bapak Ibu,
anggota tetap pengajian kita dan sekaligus satu bagian dari PJTI. Makasih Pak Heri dengan keluarga ya Ibu. Kita akan pembahasan khusus juga istimewa. Kalau di setiap ahad kita bahas kitab Riyadhus Shalihin, nah, kita pindah hari ini dengan pembahasan khusus juga bagaimana menata kembali rumah tangga kita semuanya Bapak Ibu yang sudah memiliki itu rumah tangga. Tema kita hari ini bagaimana menata rumah tangga kita kembali. Maka ada dua poin besar hari ini yang saya mau angkat. Yang pertama, karena lebih banyak yang hadir ini pengantin tua, jadi ceramahku minta izin calon pengantin baru. Kita di bagian belakang nak. Pengantin tua ya dulu lebih banyak. Supaya bagaimana itu terasa seperti pengantin baru meskipun sudah tua. Dengan dalil auzubillahi minasyaitonirrajim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-Baqarah. Pasanganmu itu, terutama istri kita, adalah pakaian bagi kalian. Dan laki-laki, suami itu adalah baju bagi kita, pakaian. Itu tema yang pertama, itu bagaimana merawat pakaian, bagaimana menjaga pakaian. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai bahasa dengan libas, pasti ada makna yang sangat besar di situ yang Allah ingin ajarkan buat kita. Kenapa pernikahan itu dengan berbagai istilah, tapi untuk ayat ini istilah yang dipakai itu libas. Pakaian itu ya, suami istri itu pakaian, istri adalah pakaian, suami adalah pakaian, istri adalah pakaian. Coba-coba Bapak Ibu buka literatur dan buka kamus yang bicara tentang pakaian. Saya ingin Bapak Ibu sekalian kita sama-sama, terutama yang sudah lama merawat pakaian. Kan kita tahu Pak ya, pakaian itu fungsinya sama-sama kita tahu adalah menutup hal yang perlu ditutup, terutama menutup aurat kita. Aurat itu sesuatu yang tidak layak, tidak pantas untuk ditahu dan didengar oleh orang. Itu pakaian menutup aurat. Untuk Bapak Ibu sekalian didahulukan dulu ini pengantin tua. Dan ini tentu ada hikmah nanti kepada anandaku ya. Nur Rahmat Ramadan, bagaimana merawat pakaian dulu ini pengantin tua. Tapi sebentar, tentu sebelum merawat kan ada menjahit pakaian. Sebelum menjahit tentu ada memilih warna, memilih model, memilih kesesuaian antara orang. Karena pakaian itu adalah penjaga kehormatan, menjaga aurat kita itu supaya tidak kelihatan. Itu fungsi utama pakaian kita. Maka suami adalah penjaga auratnya istrinya, istri penjaga auratnya suaminya, suami penjaga aurat istri. Nah itu Bapak Ibu, kalau Quran mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, tugas utama kita bagaimana pasangan ini sama-sama jangan mencederai pasangan kita untuk diungkap kelemahannya di depan orang. Cukup kita tahu, tidak boleh bikin status akan kelemahan pasangan kita. Semua orang baca, semua orang tahu, maka itu namanya pakaian robek, pakaian yang hilang fungsi.
Dan pakaian robek itu Pak dipakai hanya orang-orang yang biasanya, kalau bukan orang gila, biasanya orang-orang yang rendahan dan orang-orang yang tidak punya martabat. Ya, kalau Bapak Ibu yang biasa melihat memakai pakaian robek, pasti kalau bukan orang gila, orang rendahan itu. Maka mari kita semua di Tajdidul Iman ada prinsip, pasanganku adalah kehormatannya ada sama saya. Tidak seperti dunia artis, begitu ada masalah dia melakukan konferensi pers, undang pers untuk menjelaskan pasangan, tidak boleh. Dan mohon Ibu saya sampaikan di sini, jangan bercanda dengan teman-teman tak dengan menggunakan pasangan. Karena sering orang cerita langsung tanpa sadar, bapak na ya anu mapakoy, mak na ya anu mapakoy, tidak boleh. Urusan tempat tidur, urusan harus dibungkus dengan rapi, tidak boleh dibuka jendela, tidak boleh dibuka pintu, tidak boleh dibuka gordeng, karena itu urusan tempat tidur, urusan rahasia. Jangan ada kalau ketemu ki, lalu ada bilang, kok bapak nah, sudah masuk itu membuka aib diri kita sendiri. Kalau bisa yang lain dicerita, jangan perkara itu. Urusan tempat tidur biarlah suami istri yang tahu, konsumsinya untuk ke dalam, tidak untuk dipublish, tidak untuk dijadikan informasi lelucon. Kita sepakat Bapak Ibu ya, jangan ada aib rumah tangga kita itu diketahui oleh teman kita yang lain, jangan. Tidak boleh. Itu rahasia. Mari kita menjadi betul-betul libas, pakaian itu menutup apa yang menjadi kekurangan pasangan kita. Karena kita tahu tidak ada pasangan yang pakaian itu yang tidak punya cacat. Dan semua baju, celana, kudung, apapun namanya kalau dia pakaian Pak, berpeluang untuk robek, berpeluang untuk kotor. Tidak ada pakaian Pak yang anti kotor. Sebagaimana tidak ada suami yang tidak ada cacatnya. Tidak ada istri yang lepas dari kekurangan. Karena itu istri kita bisa ada pakaiannya sedikit lecet, robek. Kita sepakat dulu di sini Pak untuk pengantin baru. Kita sudah punya pakaian lama dipakai tak? Lama dipakai, ditahu itu pakaian tak masing-masing. Sepakat dulu kalau ada pakaian Bapak Ibu yang sudah kotor, di apa? Dicuci, bukan dicaci. Dicuci, dibersihkan, bukan menjadi alat untuk mencaci. Seulangi, suami tak, istri tak, sama-sama semua. Karena kita sudah jalani itu. Pasangan tak itu bukan malaikat, karena bukan kita bidadari. Pasangan tak bukan bidadari, karena kita bukan malaikat. Kalau dia kotor, tak tolong, rumah tangga ini dicuci, dibersihkan, bukan dicaci. Terserah cara tak mencuci, mau pakai mesin, mau pakai apa sih namanya itu sekarang di laundry, apalagi namanya itu sekarang yang canggih-canggih warna itu nih. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya peluang untuk kotor. Mari kita jaga, karena
Ada fenomena Bapak Ibu di tengah-tengah zaman sekarang ini tidak mampu merawat pakaian, dan bahkan karena sudah lama dipakai mau seperti orang Eropa, nah buang pakaiannya. Jadilah pakaian apa itu yang biasa dikirim dari luar negeri? Cakar. Baru di Indonesia banyak penggemar cakar. Ya. Tahu Pak, kalau ada yang robek, tentu kita disepakati itu pakaian yang robek Pak, jangan langsung dibuang, tapi dijahit, bukan dijahati, dijahit. Minta tolong ini, mari kita periksa pakaian-pakaian kita. Kalau ada yang robek, mungkin ya robek bagian bawah, robek bagian atas, robek bagian, mungkin ada yang robek di antara kita sudah robek kantongnya, tidak bisa lagi menafkahi karena kondisi tertentu. Mari istri pintar menjahit kantong suami. Dan itulah pengajian inti bulan lalu itu. Inti wanita tangguh. Salah satu bentuk tangguhnya, jika suamiku yang harapannya memimpin rumah tangga dengan segala sehat, kekuatan, dan oleh Quran menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah, laki-laki itu adalah qawamun, penjaga, pelindung, pengayom, menjaga rumah tangga. Tapi perjalanan rumah tangga ini, suami mengalami kecelakaan, suami mengalami musibah sampai tidak bisa menjadi qawamun. Disitulah istri maju sebagai istri. Qawwamuna mengambil dengan dia menjadi tangguh, berfungsi dirinya selain istri, kadang merangkap jabatan suami. Luar biasa Pak. Minta tolong Bapak Ibu, mari kita sama-sama saling menjaga, karena rahasia rezeki rumah tangga itu adalah ajaib. Salah satu yang paling rahasia dari sekian rahasia takdir Allah, soal rezeki. Salah satu yang paling kita butuh sabar menerima fakta takdir Allah bahwa suamiku tidak bisa lagi menghasilkan. Mungkin ini namanya robek kantong. Robek kantong. Ya demikian juga mungkin pasangan kita menurut ilmu kita yang kita pelajari lemah di sisi mulutnya. Mulutnya kurang sabar. Kong kalau napau dari napau napasuk mana? Keluar semua. Woi, mulutnya luar biasa. 45 menit ceramah tidak ada assalamualaikumnya. Puas menyakiti pasangan. Dia bilang yang penting sudah aku kasih keluar, yang penting sudah aku kasih keluar. Bapak Ibu, mungkin kita mengatakan pasanganku ini terlalu kasar. Inilah fungsi kita, menjahit pakaian mungkin dalam sisi yang kehilangan fungsi. Itulah tugas kita. Jangan langsung Bapak Ibu buang itu pakaian yang ada robeknya. Masih bisa dijahit, dijahit. Kalau orang Bugis, engkau biasa tepeng. Begitu di tepeng. Kalau bahasa Makassar apa? Ditambal tak? Tambal. Ditepang ya. Kalau bahasa Bugis ditepang. Kalau bahasa Makassar apa? Tempel. Tempel. Saya kira kalau masih bisa begini Pak ya, karena saya yakin semakin lama ini pasangan tak, semakin kelihatan kekurangannya Pak. Semakin kelihatan kekurangan. Karena itu rumah tangga bukan cuma pakai mawaddah saja, tapi dia harus posisi warahmah. Kan sebagai ayat kan, wa min ayatihi an halakalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddah. Jangan berhenti, tapi harus lanjut dengan warahmah. Ternyata mawaddah itu Pak, pakaian yang belum robek, pakaian yang masih utuh, pakaian yang bagus sekali warnanya, belum kabur, belum terpengaruh dengan karena baru dipakai. Tidak ada, tapi kalau pakaian itu lama dipakai Pak, biasanya warnanya apa? Pudar. Sudah banyak nih pudar-pudar. Karena itu, maaf Bapak Ibu, itulah dalam Islam, tidak boleh memakai pakaian kalau belum dijahit betul. Tidak boleh. Maka Islam melarang itu. Tidak boleh sekedar memakai pakaian padahal belum jadi resmi dipakai. Maksudnya jangan berpacaran. Cepat pudar itu, cepat pudar. Belum waktunya pudar, pudar duluan. Kalau ada rumah tangga Pak, cepat sekali mengeluh, cepat sekali mengeluh, cepat sekali mengeluh, kemungkinan cepat dulu ini pakai, belum waktunya. Itu pakaian kalau bisa, ya jangan. Kalau memang belum jadi, seperti kancina belum jadi, jangan dipakai, jangan dipakai. Ya, nah bilang dicoba-coba saja dulu Ustaz. Oh enggak bisa. Tidak ada istilah itu Pak. Ini menikah bukan beli langsa. Dicoba-coba dulu, kalau manis lanjut, kalau kacut tidak jadi. Tidak boleh Pak. Ini prinsip. Dan nanti itu ayat yang kedua kita mau pakai. Bagaimana dia, ya, dengan wahazna minkum gilazan, ya, mitsaqan ghaliza. Nah di surah An-Nisa, bagaimana kita menjadi orang yang bisa memiliki mitsaqan ghalidha. Bagaimana mitsaqan ghalidha? Adalah teguh, kokoh, saling memelihara, saling menanggung risiko dan tanggung jawab masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengamati Pak, dunia hari ini banyak rumah tangga yang begitu sudah kenangan dalam hidup, banyak yang dia kenang robeknya yang dia lihat. Begitu robek pakaiannya, dia selalu menatap yang robeknya. Padahal dalam pakaian itu banyak yang belum robek. Dan kalau dijahit sedikit masih bisa. Kira-kira Bapak Ibu bisa Bapak Ibu memiliki mesin jahit kesabaran, mesin jahit ketabahan, mesin jahit yang bisa mempertahankan pakaian kita yang sudah ada. Karena bukan soal mengganti Pak. Mengganti itu mungkin Bapak bisa. Karena saya sering katakan menikah itu gampang, menikah itu mudah. Beli pakaian Pak tidak seberapa, tetapi merawatnya pakaian ini, menjaganya supaya tetap suci, tetap bersih, tidak cepat kabur, dan ini fungsi kita. Nah, itulah bagusnya Pak minta maaf kita semua. Kalau ada pakaian yang bagus yang dipakai, maka itu kecerdasan tersendiri. Engkameto tuh tahu Pak, engkameto tahu macam memilih pakaian, pintar. Apapun dipilih sederhana, tapi makanya baju tak serasi. Engkameto itu saya tahu agapun na pakai na serasi. Padahal orangnya cantik, orangnya gagah, tapi madongo-dongo. Situ kelemahannya. Tidak tahu memilih pakaian. Mungkin kelemahan di situ. Tapi ada lebih hebat Pak. Merawat pasangan tak tetap awet dan seperti sesuatu yang diawetkan. Tambah ditata pasangan tak, tambah mudah dilihat. Tidak nak cepat gugur giginya, tidak cepat putih rambutnya, tetap sehat badannya, sehat pikirannya, dan sehat juga kantongnya. Itu yang paling
Weh, bahaya ini. Kantong. Saya kira perempuan yang begitu, ternyata laki-laki juga ya. Nyata laki-laki juga. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya biasa mendengar di Tanah Bugis, engka diaseng urane paburu-buru, makunre paburu-buru. Apa itu terjemahannya, Pak? Paburu-buru. Apa itu maburu? Cepat hancur. Kalau ada orang menikah, Pak, putih waktu menikah, tapi belum lama hitam pasangan. Kurang skincare-nya ya. Itu pasangan paburu-buru. Waktunya menikah gemuk, bagus badannya, sesudah menikah sekian lama kurus, kojok. Itu berarti kurang servis apa itu? Iya, kurang COD-nya. Kurang COD-nya. Kalau ada pasangan kita waktu menikah gemuk, kenapa 6 bulan kemudian kalau suami yang kurus begini, Pak, dicurigai istrinya tidak tahu memasak. Tidak tahu memasak. Andalannya cuma Indomie telur. Intel ya. Bu, kalau ada istri, maaf, yang tadinya gemuk baru dinikahi, sekalinya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kenapa menjadi kurus? Apa yang kurang itu? Apa yang kurang? Coba bedeng. Bapak yang ada istrinya di dalam dan ibu-ibu yang ada suaminya di luar, coba periksa siapa istri papa buru yang suaminya cepat keropos kantongnya, keropos. Maka mari kita menjaga itu. Kalau bisa, tabena ananda nurama, nanti sebelum Manda menikah, kalau bisa nak ambil berapa kilogram tak, dan istri tak berapa juga kilogram tak. Ambil foto terakhir itu untuk mengukur 6 bulan kemudian. Kalau 6 bulan naik badannya itu timbangan tak, berarti istri tak pintar nak, bukan istri paburu-buru. Kalau awet, alhamdulillah istri tak itu cerdas nak. Ya, kalau cepat hancur itu istri tak, cepat tua, cepat, Anda tidak pandai merawat. Maka mari sama-sama, Pak. Iya, kasih sama-sama kita saling merawat pasangan kita. Kalau perlu kasih cantik dia, kasih gemuk dia, kasih putih dia, kasih sehat dia, kasih sejahtera dia. Ya. Alhamdulillah. Ya. Tentu Bapak Ibu saudara sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak gampang menjalani, Pak, rumah tangga ini. Gampang dicerita, tetapi tidak gampang dijalani. Maka mohon ayat yang dibaca tadi Ibu Aji, kita renungkan bersama itu, Pak. Begitu mau pertemuan suami istri, itu ayatnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ayat itu dimulai dengan ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Semua kita, Pak, termasuk pengantin baru, nah, rumah tangga Anda, kita semua akan bermakna kalau semua berniat hal yang sama, bahwa rumah tangga itu untuk merawat ketakwaan. Rumah tangga itu adalah media untuk beribadah.
adalah tangga dan pintu untuk menjemput ridha Allah. Karena banyak ridha Allah susah dijemput Pak kalau sendiri. Nanti bisa mudah dijemput kalau kita bersama, dan itulah pasangan hidup. Betapa banyak kekurangan tak kalau belum ada pendamping hidup. Tapi begitu ada pendamping hidup Pak, seharusnya semakin meningkat rasa takut dan takwa. Karya keumatan kita bisa Pak. Saya sadar tidak bisa saya banyak berbuat Pak kalau bukan istri di belakang. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Terbatas ucapan, terbatas gerakan, terbatas kalau bukan istri Pak di belakang tak. Penting itu. Demikian istri, ya bagaimana dia mau pergi begini kalau bukan ridhonya suami, bukan pengertian suami. Kita bersama-sama Pak, jadikan pertemuan rumah tangga kita itu bukan cuma pertemuan fisik, tapi pertemuan ide sebuah manusia yang dikolaborasikan untuk menjadi seorang hamba yang bisa saling mendukung dalam ketaatan dan perjuangan pengorbanan seperti Rasulullah dengan Khadijah. Nabi terbatas, tapi Khadijah support. Kita rindu inti kita adalah yang di luar adalah Rasulullah, di dalam ini adalah Khadijah yang siap mensupport perjuangan suami. Sabar dia, berkorban dia, memberi dia. Bukan cuma menerima, tapi memberi. Dan kita berharap Tajidul Iman ini bisa maju, berkembang, selain membina pribadi-pribadi menjadi manusia muslim bertakwa, juga rumah tangga dibangun di atas pilar ketakwaan. Sulit kita maju dan berkembang kalau tidak dibina pilar yang kedua, pilar rumah tangga kita. Penting. Bagaimana kalau nalarang sama mana, ada begini, banyak 1000 alasan Pak, tidak bisa bebas. Minimal misalnya mau ada acara, bilang tunggu dulu harus minta izin dulu, tidak diizinkan 02, susah. Iya, tapi kalau istri tak sudah tahu arahnya, tidak mungkin istriku larang begitu, karena prinsip sudah disepakati. Kalau perjuangan maaf tidak bisa saling menghalangi. Surga Allah, ridha Allah adalah poin paling terpenting dalam hidup ini. Tidak ada Pak, tidak ada yang susah kalau kita saling mendukung dan mensupport. Karena itu ayat takwa ditutup di belakangnya itu, innallaha kana alaikum raqib. Allah Maha mengawas, Allah Maha melihat, Allah Maha menatap, Allah Maha meneropong, Allah Maha tahu, Allah Maha menghukum, Allah Maha mengangkat, Allah Maha menjatuhkan. Artinya Pak, jangan takut sama pasangan. Kalau pasangan tak ditakuti, lemah Pak pengawasannya. Namilai detoi makna tidak ada bapak. Tidak bisa Pak. Rumah tangga ini Allah pengawas tak, Allah pembina tak, Allah yang mengawasi Pak. Kong kami to salah anu disembunyi Pak, disembunyi dan dirita, wallahi demi Allah itu kehinaan diri tak sendiri. Kalau ada menton disembunyi Pak, kalau ada disembunyi sesuatu Pak, coba silakan Bapak baca orang-orang yang menyesal di akhir perjalanan hidupnya. Apa yang dia sesali Pak? Dia sembunyikan. Misalnya selingkuh rumah tangga, dia sembunyikan Pak. Meskipun selesai itu urusannya. Saya pernah Pak tanya sama seorang ustaz, tidak ada dosa yang paling menyiksa di akhir hidupku adalah pernah kusakiti pasanganku. Tidak ada itu orang, tapi baru setiap mataku terpejam itu kuingat, kenapa ku kasih begini pasanganku, kuhianati. Dia tidak bisa tidur matanya, tidak bisa tenang perasaannya, karena selalu membayangkan dosa masa-masa lalunya. Untuk itu Bapak Ibu saya sekalian, mari pelihara rumah tangga kita. Pilarnya adalah takwa, targetnya adalah ridho, sampai nanti adalah puncak. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Di surga itu Pak, baku cari ke nanti. Itu diizinkan oleh Allah nanti Pak, baku cari. Diizinkan oleh Allah
Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ketika kita sudah dipegang ini kitab sebelah kanan tak tanda selamat, siapa yang paling pertama diingat, Pak? Ahlihi, keluarga tak. Siapa keluarga tak? Suami istri dan anak-anak tak. Itu pilar rumah tangga kita. Dan untuk bagian Ananda Nur Rahmana, camkan baik-baik. Hari Rabu Anda akan mengikat sebuah perjanjian oleh Quran, cuma 2 kali dipakai, kepada Allah dan dalam hal pernikahan saja. Itu mitsaqan ghalidha, misak, perjanjian teguh. Ghaliza, sangat berat. Jadi menikah itu, Pak, Ananda, Anda mau memegang sebuah perjanjian, begitu dilanggar berat resikonya. Karena itu menikah tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Tidak ada muamalah dalam Islam yang paling ketat syarat dan ketentuannya melebihi syarat dalam memilih pasangan. Hati-hati. Hati-hati. Karena mitsaqan ghaliza ini mau dimulai, begitu nanti Ananda aku Nur Rahmat mengatakan, wahai Nur Rahmat, saya nikahkan putriku yang bernama dengan engkau, mahar yang telah disepakati, saya terima nikahnya, itu Anda sudah memikul tanggung jawab berat. Sama dengan seorang muslim mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ pundak besar itu dipegang. Dipegang. Hebatnya ini ayat, kata-kata mitsaqan ghaliza itu dipakai hanya hubungan kepada Allah dan hubungan pernikahan. Tidak ada dipakai lain. Kalau soal jual beli, itu kan akad juga. Beli rumah, beli mobil, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Tidak pernah Allah pakai mitsaqan ghaliza. Karena tidak ada resiko muamalah yang paling berat melebihi resiko menikah. Karena itu Bapak Ibu, saya tutup. Jangan main-main dengan kata talak. Jangan main-main dengan kata cerai. Jangan gampang pernah merencanakan. Kita harus tekad dan semangat. Tidak ada rumah tangga tanpa masalah, Bapak Ibu. Silakan tanya dari yang paling luar, maaf ya, paling luar sampai paling dalam, siapapun kita ini. Tidak ada rumah tangga yang sepi dari permasalahan. Maka orang hebat bukan menghindari masalah, tapi kemampuan, kecerdasan menyelesaikan masalah menjadi sebuah anugerah yang mulia. Saya yakin, Pak, saya, kita semua, kalau mau didaftar masalah Pak, wih, banyak Pak, bukan banyak, banyak sekali. Tapi masalah yang begitu banyak, hadapilah dengan kekuatan, kesabaran, minta kepada Allah, dibantu, ditolong untuk bisa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.